Ya, halo anak-anak, kembali lagi ketemu di video part 4. Kali ini kita membahas stratifikasi sosial secara khusus. Saya mau kalian memulai video ini dengan semangat dan kalian bisa mempersiapkan kertas dan pulpen untuk bisa mencatat bagian-bagian yang penting. Yuk, kita mulai mempelajari materi ini. Ada beberapa ahli yang memberikan pemikirannya mengenai pengertian stratifikasi sosial, yaitu diantaranya adalah Max Weber. Nah, Max Weber mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah penggolongan individu dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Nah, di sini Max Weber menggunakan kata hierarkis yang artinya adalah tingkatan-tingkatan. Jadi bisa dikatakan bahwa Max Weber mengatakan individu digolongkan dalam lapisan yang bertingkat. Seperti itu. Nah, perwujudan pelapisan sosial di dalam masyarakat itu dikenal dengan istilah kelas sosial, teman-teman. Nah, kelas sosial ini terdiri atas kelas sosial tinggi atau upper class, lalu ada kelas sosial menengah atau middle class, dan ada kelas sosial rendah atau lower class. Nah, adanya penggolongan kelas yang berbeda menjadi 3 tingkat ini, maka bisa dibayangkan bahwa kelas-kelas sosial yang diidentifikasi sebagai kelas upper, kelas middle, dan kelas lower itu golongannya berbeda-beda. Jadi misalnya yang dikategorikan ke dalam kelas sosial tinggi itu biasanya diisi oleh pejabat atau penguasa atau juga pengusaha yang kaya raya. Lalu di kelas bawahnya itu biasanya meliputi pengusaha, tapi pengusaha mungkin kecil atau menengah, dosen seperti itu, atau mungkin pegawai-pegawai negeri. Lalu di kelas sosial rendah itu biasanya merupakan kelompok yang jumlah individu yang ada di dalamnya itu kelompoknya terbesar gitu ya. Seperti misalnya buruh, petani gurem, dan pedagang kecil. Nah, pengelompokan semacam itu ada dalam segala bidang kehidupan. Contohnya, jika seorang bekerja di satu perusahaan dan memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya direktur, maka dia akan dihargai lebih tinggi oleh pegawai yang lain. Setelah kalian mendengarkan definisi atau pengertian stratifikasi sosial, mungkin kalian akan berpikir, mengapa stratifikasi sosial itu ada atau timbul dalam masyarakat? Ya teman-teman, stratifikasi sosial itu ada dalam masyarakat atau terjadi di masyarakat melalui 2 proses. Proses yang pertama dikatakan sebagai proses yang alami atau terjadi dengan sendirinya. Lalu proses yang kedua itu adalah proses yang memang sengaja. Yang dimaksud dengan proses yang terjadi secara otomatis itu maksudnya adalah bahwa stratifikasi sosial itu terjadi karena memang ada salah satu faktor yang sudah ada semenjak seseorang itu dilahirkan, atau bisa pula karena adanya pertumbuhan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang itu berada dalam suatu lapisan tertentu itu terjadi bukan karena kesengajaan yang dibuat oleh masyarakat atau dirinya, tapi terjadi secara otomatis. Misalnya contohnya itu keturunan. Jadi seseorang bisa masuk ke dalam keturunan tertentu itu tentu bukan karena dia yang mau begitu ya, tapi itu adalah sesuatu yang sangat alami. Nah, yang berikutnya bisa dikatakan bahwa stratifikasi sosial itu juga bisa sengaja dibentuk. Jadi sengaja dibentuk sebagai subsistem sosial untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Contohnya kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan ini sengaja dibuat secara hierarkis atau birokratis sehingga jelas ada pembagian kekuasaan dan wewenang yang untuk mudah dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Contohnya misalnya sengaja itu kayak urutan kepangkatan dalam militer. Itu jelas ya. Dalam militer itu memang intinya adalah hierarkis yang sengaja dibuat. Perlu dicatat ya, bahwa stratifikasi sosial yang ada dalam setiap masyarakat itu berbeda-beda, tergantung apa yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang menjadi dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Yang perlu dicatat sekali lagi, bahwa dasar stratifikasi dalam masyarakat itu
disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih oleh masyarakat tersebut. Misalnya, dalam masyarakat tersebut bisa saja menghargai kekayaan, pendidikan, keturunan, ataupun kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat, ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu itu biasanya bukan ukuran tunggal, tetapi ukuran kumulatif. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah seseorang individu, misalnya dia memiliki kekayaan, dia bisa jadi juga memiliki kekuasaan ataupun kehormatan. Itu yang dikatakan sebagai ukuran kumulatif. Dasar stratifikasi sosial yang mau kita bahas yang pertama adalah kriteria kekayaan. Nah, kekayaan ini tentu saja akan berkaitan erat dengan pendapatan, di mana orang yang memiliki pendapatan yang besar, maka dia memiliki kesempatan untuk memiliki harta yang banyak seperti itu. Dan semakin banyak dia memiliki harta, itu otomatis dia akan dihargai oleh masyarakat dan bisa ditempatkan ke dalam kelas atas. Saat dia ditempatkan di posisi sebagai kelas atas, maka dia akan memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan harta. Misalnya, dia memiliki kepemilikan rumah yang besar-besar atau banyak seperti itu, juga memiliki mobil atau perabotan mewah. Nah, ini semua ukurannya tergantung dari masyarakat. Misalnya, kriteria kekayaan di pedesaan, tentu saja biasanya bukan diukur dengan mobil mewah ya, tapi misalnya kepemilikan tanah yang luas, seperti itu. Kriteria kekayaan ini menempatkan misalnya para konglomerat atau pengusaha-pengusaha sukses yang besar ke dalam kelas sosial atas. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta? Ya, tentu saja jawabannya adalah orang yang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat bawah. Contohnya adalah buruh ya. Kalau di desa mungkin dikenal sebagai buruh tani atau misalnya petani gurem. Nah, kalau di desa kita mengenal buruh misalnya buruh pabrik, buruh bangunan, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah lapisan bawah ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding lapisan atas. Kriteria kedua adalah kriteria kekuasaan. Nah, kekuasaan ini berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau orang yang dikuasai. Biasanya atau umumnya kekuasaan itu juga disertai dengan kriteria lain, misalnya kekayaan. Bagi anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar, maka dia akan menempati lapisan sosial teratas. Dan sebaliknya, bagi masyarakat yang nggak memiliki kekuasaan, tentu dia akan menempati lapisan yang lebih rendah. Berikutnya adalah kriteria keturunan. Merupakan ukuran dari kriteria kelas dalam stratifikasi sosial, karena terkadang masyarakat itu hanya melihat seseorang dari status keluarganya, misalnya kebangsawanan. Masyarakat menyebut bangsawan istilahnya dengan ungkapan berdarah biru. Jadi, tidak semua masyarakat berdarah biru, karena ini merupakan hak yang didapat berdasarkan garis keturunan tertentu. Biasanya, bila seseorang itu termasuk bangsawan, maka akan diberikan gelar khusus. Misalnya ada gelar Andi pada masyarakat Bugis, Raden pada masyarakat Jawa, atau Tengku pada masyarakat Aceh. Contoh lainnya misalnya di masyarakat Hindu Bali. Mereka membagi masyarakatnya ke dalam kelompok seperti kelompok Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Nah, ketika orang lahir dia tidak bisa memilih langsung mau masuk ke golongan yang mana, karena semua itu ditentukan oleh garis keturunan. Kriteria selanjutnya adalah kriteria pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, itu bila seseorang memiliki keahlian atau profesi, dia akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibanding dengan orang
yang tidak memiliki keahlian. Jadi dalam masyarakat dengan kriteria pendidikan, tentu saja seseorang yang memiliki skill dan ditandai oleh gelar-gelar pendidikan yang tinggi itu sangat dihargai. Contohnya ya, itu adalah seorang dokter. Nah, seorang untuk menjadi dokter dia harus kuliah dulu. Waktu kuliah yang panjang, kecerdasan, investasi biaya, sehingga dia bisa memiliki skill, itu akan menjadi hal yang dihargai oleh masyarakat. Karena ketika dia mencapai gelar dokter, maka dia menunjukkan bahwa dia ada di posisi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, saat kita mempelajari stratifikasi sosial, maka kita perlu mempelajari unsur-unsur stratifikasi sosial. Ada dua unsur dalam stratifikasi sosial, yaitu status dan peran, di mana status itu merupakan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Jadi pada semua sistem sosial itu pasti terdapat berbagai macam kedudukan atau status. Misalnya status sebagai suami, istri, anak, ketua RT, dan lain sebagainya. Status dan kedudukan ini akan selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya saja, seseorang yang berstatus sebagai suami, maka ia memiliki kewajiban melindungi istri dan mendidik anak-anaknya. Seorang individu tentu saja bisa memiliki beberapa status di dalam masyarakat. Dalam sosiologi, status itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ascribed status, achieved status, dan assigned status. Ascribed status adalah status yang melekat karena keturunan atau karena kelahiran. Contohnya, misalnya seorang yang lahir di keluarga kerajaan, maka dia akan berstatus sebagai anggota kerajaan. Sementara itu, achieved status adalah status sosial yang diperoleh oleh karena kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya, ada anak petani yang lahir dari keluarga yang miskin, tetapi karena dia bekerja keras, dia bisa menjadi pengusaha sukses. Contoh lainnya misalnya pemberian gelar pahlawan. Nah, pemberian gelar ini tidak diberikan ke sembarang orang, tetapi kepada seseorang yang dianggap sudah memberikan jasanya bagi negara. Nah, unsur yang kedua itu adalah peran. Dalam konsep kedudukan, peran itu merupakan aspek yang dinamis, di mana peran itu adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status. Jadi, apabila seseorang itu telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau statusnya, maka ia dianggap telah menjalankan perannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah teman-teman, peran ini merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peran, maka seseorang dapat mengatur dirinya sendiri dan juga mengatur orang lain. Seorang individu dapat memainkan beberapa peran dalam waktu yang sama. Misalnya, seorang laki-laki dapat berperan sebagai suami, ayah juga, paman, namun juga sekaligus sebagai mertua dan abang. Jadi semakin banyak status yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak pula peranan yang harus dijalankannya. Bahkan bisa jadi seseorang mengalami konflik peran, di mana konflik peran itu terjadi apabila seseorang itu memiliki peran dari dua status yang berbeda, dan status atau peranan itu saling bertentangan. Misalnya ada seorang ibu yang bernama Ibu Doroti. Ibu Doroti ini adalah seorang guru dan dia juga seorang ibu rumah tangga. Sebagai guru dia harus mengajar di sekolah dan memiliki jam kerja. Namun ternyata di saat bersamaan putrinya, putri satu-satunya juga sakit, sehingga dia akan mengalami konflik gitu ya. Apakah dia harus menjalankan perannya sebagai guru saat itu, atau dia harus membawa putrinya berobat ke dokter dan menemani putrinya di rumah. Ini namanya adalah konflik peran. Tentu saja setelah mendengar contoh ini, kalian bisa mencari contoh yang lainnya. Oke, kita masih lanjut di materi ini ya. Terakhir kita akan membahas mengenai sifat stratifikasi sosial.
Jadi ada 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, kedua stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi di mana anggotanya dari setiap stratanya itu sulit sekali melakukan mobilitas vertikal. Jadi mobilitas mereka itu hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Bisa dikatakan bahwa stratifikasi sosial tertutup itu bersifat diskriminatif, dan hal itu dapat dilihat pada misalnya sistem kasta pada masyarakat India. Beda dengan stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka itu lebih bersifat demokratis. Sangat mungkin terjadi mobilitas vertikal. Sehingga setiap anggota di dalam stratanya itu bisa bebas berpindah strata sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Tentu saja apabila seseorang ingin pindah kelas atau pindah strata, itu butuh perjuangan alias tidak mudah. Tetapi dalam stratifikasi sosial terbuka, bisa dikatakan bahwa dalam stratifikasi ini selalu ada peluang atau kesempatan untuk berpindah strata. Hingga selalu ada harapan untuk orang yang miskin atau kekurangan itu bisa menjadi orang kaya atau bisa masuk ke dalam strata atas. Jadi dalam stratifikasi sosial terbuka, seorang yang mau bekerja keras atau mau belajar itu bisa mengubah keanggotaan dirinya dalam masyarakat dari strata rendah ke strata tinggi, demikian pula sebaliknya. Terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Nah, misalnya saja kita ambil contoh, ada seorang anggota kasta Brahmana yang kita tahu ya, kasta Brahmana itu pasti memiliki kedudukan yang terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat dan lingkungannya. Namun, jika suatu waktu dia pindah ke Jakarta, maka mau nggak mau, anggota kasta Brahmana tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru, yaitu di Jakarta. Maka ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat baru. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan yang saya berikan dalam video pembelajaran ini. Kita akan melanjutkan diskusinya di sesi sinkronus. Sampai sini dulu, sampai ketemu.